إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara semuanya, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali mempelajari sirah nabawiyah dari kitab Al-Fusul fi ikhtisar siratir Rasul sallallahu alaihi nabi yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Saudara-saudari semuanya, hari-hari ini tentunya antum semua mendengar, membaca, menyaksikan berita tentang pelecehan, penghinaan yang dilakukan oleh orang kufar Prancis kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia bangkit untuk mengecam perbuatan ini dalam rangka membela kehormatan dan kesucian Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini membangkitkan kembali ghirah serta cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta tersebut bukanlah cinta sesaat yang bangkit tiba-tiba lalu setelah itu kembali memudar. Tidak. Yang kita inginkan ghirah, semangat dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergelora setiap saat, setiap waktu, sepanjang masa. Dan itu mustahil bisa tumbuh cinta yang seperti itu yang membuat seseorang itu benar-benar memegang teguh petunjuknya, meneladaninya, mengamalkan syariatnya, mustahil kecuali orang yang betul-betul mengenalnya. Dan salah satu cara kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca sirahnya. Membaca sirahnya, mempelajari, mengkaji, memetik hikmah, faedah, ilmu dari sirah tersebut, sehingga memudahkan kita untuk meneladani beliau. Jadi dengan membaca sirahnya,
mempelajari seluk-beluk kehidupannya, itu termasuk bagian dari difa', pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka penting kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Nah, alhamdulillah kita sekarang sampai ke fasal baru dari kitab ini, yaitu fasal tentang ghazwatu dzatir riqa' atau ghazwatu Najdin. Halaman 133 ya. Silakan dibuka. Naam ya, Yahya Iqbal. Baik. Faslun ghazwatu dzatir riqa' atau ghazwatu Najdin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberi judul fasal ini ghazwah peperangan dzatir riqa' atau ghazwatu Najdin. Ghazwatu Najdin. Kenapa beliau sebutkan di sini dua nama? Karena di sini ada perselisihan di antara para ulama. Ya, tentang perang ini nanti akan kita jelaskan. Makanya beliau sebutkan di sini perang Zatur Riqa' atau Ghazwah Najd. Nah, kenapa dinamakan perang ini Zatur Riqa'? Dinamakan Zatur Riqa' karena dalam peperangan ini para sahabat menghadapi kesulitan dan kondisi yang sangat berat dalam perjalanan perang ini, sehingga telapak kaki mereka banyak yang terluka. Jadi karena mungkin pengaruh iklim dan cuaca ketika itu, kulit kaki mereka, telapak kaki itu melunak sehingga pecah-pecah, luka. Selain itu, dalam peperangan tersebut mereka 1 ekor onta ganti-gantian 7 orang. Naik satu, jalan yang lainnya, kemudian gantian. Dan sulitnya medan, beratnya iklim ketika itu, kondisi keadaan membuat kaki mereka terluka. Sehingga mereka sebagian membalut kaki mereka itu dengan kain. Nah, itu riqa'. Ya. Dibalut dengan kain, ditambal istilahnya. Maka dinamakan menurut sebagian ulama dengan perang Zatur Riqa'. Sebagian mereka ada yang sampai copot kuku kakinya. Terpaksa mereka balut dengan kain. Ini menunjukkan betapa beratnya perjuangan ketika itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bersama mereka. Ada lagi ulama yang mengatakan dinamakan Zatur Riqa' karena itu nama sebuah pohon yang berada di tempat tersebut, nama pohon yang ada di tempat itu. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa dinamakan itu. Kapan terjadinya perang Zatur Riqa' atau perang Najd ini? Terjadinya ada yang mengatakan di bulan Rabiul Tsani, tahun keempat dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Jumadil Ula. Kan dia selisih dekat itu cuma. Ya. Terjadinya di tanah Najd, di Ardu Najd. Peperangan ini dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menugaskan sahabat Abu Dzar
Al-Ghifari radhiyallahu anhu menjadi wakil beliau di kota Madinah. Apa sebab terjadinya perang ini? Perang ini, wahai ikhwah semuanya, saudara semuanya, penyebabnya adalah untuk ketika ada serangan musuh itu kita melakukan perlawanan, atau untuk meruntuhkan, melawan makar-makar suku-suku Arab ketika itu, bangsa Arab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menundukkan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Kan ini setelah pengusiran sebelumnya Bani Nadir, ya. Setelah perang Bi'ru Ma'unah, kemudian orang-orang Yahudi mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng mereka dan berakhir dengan pengusiran mereka. Nah, setelah itu suku-suku Arab yang masih musyrik, masih kafir ketika itu, berusaha mengusik kedaulatan kaum muslimin di kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu strateginya melancarkan serangan ke beberapa suku-suku yang melakukan aksi-aksi perlawanan terhadap kedaulatan kaum muslimin, yang berusaha merongrong kedaulatan kaum muslimin di kota Madinah. Nah, kita lanjutkan membaca, ya, yang di kitab dulu. Baik, akmil ya Yahya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u 'ala alladhina qatalul qurra'a ashab bi'r ma'unah. Qanata, melakukan kunut. Nah, ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama 1 bulan. Setelah peristiwa Ma'unah itu, Bi'ru Ma'unah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkunut selama 1 bulan di salat 5 waktu. Jadi bukan hanya di salat subuh saja. Ini dia yang namanya kunut nazilah. Yad'u 'ala alladziina qatalul qurra'a. Beliau mendoakan agar Allah menimpakan azab atau hukuman kepada orang-orang yang telah membunuh qurra. Sahabat-sahabat qurra itu para sahabat yang diutus untuk berdakwah dan mengajar ke orang-orang musyrikin ketika itu yang memintanya, ya. Siapa? Amir bin Tufail waktu itu, ya. Masih ingat? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan suku-suku yang ketika itu membunuh, yaitu Ra'lin, Zakwan, ya, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, akmil. Nah, Summa ghaza sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancarkan perang. Ghaza itu berperang, melancarkan perang ghazwat Dzatir Riqa. Nah, ini dia. Wa hiya ghazwatu Najdin, dan itu adalah ghazwah Najd. Perang Najd. Kenapa dinamakan perang Najd? Karena terjadinya di negeri Najd. Fa kharaja fi Jamadi au Jumadil ula min hadhihi as-sanati ar-rabi'ah. Berangkatlah beliau ke tempat yang dituju di Najd pada bulan Jumadil ula,
dari tahun keempat. Maka saya katakan tadi ada sebagian mengatakan Rabi' Ats-Tsani. Ada yang mengatakan Jumadi al-Ula. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu muhariba. Apa itu muharib? Nama suku. Ya, suku Muharib. Wa Bani Tha'labah Ibni Sa'ad Ibni Ghatafan. Beliau hendak memerangi suku Muharib dan suku Bani Tha'labah bin Sa'ad bin Ghatafan. Nah, baik. Wastamala 'ala al-Madinati Aba Dzarr al-Ghifari. Lalu beliau tugaskan sahabat Abu Dzar untuk menjadi wakil beliau selama beliau pergi meninggalkan kota Madinah. Beliau tugaskan sahabat Abu Dzar yang memimpin kota Madinah. Fasara hatta balagha Nakhla. Maka berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya sampai ke suatu tempat yaitu Nakhla. Nakhla dikatakan di sini ada ya. Salah satu tempat Nakhl itu tempat permukiman perkampungan Bani Tha'labah. Falaqiya jam'an min Ghatafan. Di situ di tempat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan sekelompok dari suku Ghatafan. Fatawaqafu. Bertemu dan saling berhenti, berhadapan. Walam yakun bainahum qital. Tapi tidak terjadi peperangan. Jadi saling berhadapan-hadapan. Illa annahu shalla yawma idzin salatal khauf. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu melaksanakan salat khauf sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan lain-lainnya. Namun ini menjadi perdebatan, perselisihan di antara para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama yang menjelaskan salat khauf itu mulai disyariatkan itu jauh setelah ini tahun keempat. Karena salat khauf itu disaksikan dihadiri oleh Abu Hurairah dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Mereka masuk Islam sebelum perang Khaybar. Jadi jauh setelah itu, beberapa tahun setelah peristiwa ini. Maka di sini terjadi perselisihan para ulama. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa peristiwa Dzatur Riqa ini sebenarnya setelah perang Khaybar. Sebagian ulama lagi mengatakan seperti Ibnu Katsir, dia memilih bahwa Dzatur Riqa ini kan penamaan untuk perang ke situ. Jadi dia terjadi beberapa kali. Terjadi beberapa kali peperangan ke sana. Nah, intinya dalam peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khauf. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan ahli sejarah lainnya. Adapun rincian salat khauf itu dibahas dalam pelajaran fikih, ya. Tidak di sini tempatnya. Di sini kita khusus membahas masalah sirah. Insyaallah pelajaran fikih kita nanti sampai juga bagaimana cara salat khauf, kapan disyariatkan dan sifat salatnya, tata caranya itu ada dalam rinciannya dalam pelajaran fikih insyaallah taala. Nah, ini dia. Wa qad istushkila. Dan ini dipermasalahkan, dimuskilahkan, artinya diperselisihkan oleh para ulama. Nah, dan di sini ada permasalahan ya.
Karena kata Ibnu Katsir ini permasalahan diperselisihkan oleh para ulama. Ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, An-Nasa'i dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu dalam peristiwa perang Khandaq bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kota Madinah diserang oleh tentara sekutu musyrikin, kaum muslimin membuat Khandaq, parit-parit pertahanan. Nah, mereka berjaga di seberangnya orang-orang musyrikin di dalam bagian dalam kota Madinah, di seberang paritnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, sehingga mereka tertahan, tersibukkan karena mereka harus menjaga itu agar jangan sampai ada orang-orang musyrikin yang bisa meloloskan diri menyeberangi parit itu, karena ada sebagian tempat itu ada celah sempit ya bisa diseberangi oleh orang-orang yang berani, dan itu dijaga oleh kaum muslimin. Sehingga akhirnya karena mereka tertahan di situ, akhirnya mereka tidak bisa mengerjakan zuhur, asar, maghrib, isya pada waktunya. Fasallahunna jami'an. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya sekaligus di satu waktu. Ya, di waktu salat isya. Zuhur, asar, maghrib dan isya. Wadzalika qabla nuzuli salatul khauf, dan itu sebelum turunnya ayat tentang salat khauf. Ayat tentang salat khauf itu ada di surah An-Nisa. Nah, peristiwa Khandaq sebelum itu. Ini menunjukkan di sini ada permasalahan tadi perang Dzatur Riqa itu tahun keempat Hijriyah. Nah, diceritakan di situ oleh Ibnu Katsir, dibawakannya pendapat Ibnu Ishaq. Di situ Rasulullah salat khauf. Bagaimana mungkin Rasulullah salat khauf dalam peristiwa perang Dzatur Riqa, sementara peristiwa itu sebelum perang Khandaq, dan perang Khandaq itu sebelum turunnya ayat atau perintah salat khauf. Makanya ketika dalam perang Khandaq itu Rasulullah tidak salat khauf dia. Kalau salat khauf itu tetap salat pada waktunya berjamaah, cuma caranya dibagi dua kelompok secara ringkas. Yang satu salat sama-sama salat, kemudian nanti yang satu di belakang, barisan belakang itu bersiap-siap berjaga dengan senjatanya. Ketika yang barisan di depan rukuk bersama imam, yang di belakang tetap berdiri berjaga. Lalu terus rukuk, sujud. Nah, ketika ini berdiri di saf yang pertama berdiri bersama imam untuk rakaat berikutnya, dia mundur, maju yang ini. Gantian, ikuti imam. Nah, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Kenapa? Belum turun syariatnya. Lalu kok bisa katanya dalam perang Dzatur Riqa? Makanya di sini ada yang mengatakan itu sebenarnya bukan perang Dzatur Riqa, itu perang Najd. Perang Dzatur Riqa itu peristiwa yang lain lagi setelah itu nanti. Ya, makanya di sini dari judul saja sudah tersirat dari Ibnu Katsir, dia menjelaskan Dzatur Riqa au Najd atau Ghazwat Najd. Dan beliau di sini dijelaskan perbedaan pendapat ulama. Nah, qalu, mereka mengatakan para ulama, wa innama nazalat salatul khaufi bi Asafan. Syariat salat khauf, ayat Al-Quran tentang salat khauf itu turunnya di Asafan. Kama rawahu Abu Ayyas Az-Zuraqi qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Asafan. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Asafan. Fa shalla bina adh-dhuhra. Lalu beliau salat bersama kami salat zuhur. Wa 'alal musyrikin yawmaidin Khalid ibn al-Walid. Dan orang-orang musyrikin ketika itu dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Qalu, mereka berkata,
Laqad asabna minhum ghaflah. Sungguh asabna minhum ghaflah, kita telah dapatkan kondisi mereka lengah, kata pasukan musyrikin. Tsumma qalu, kemudian mereka lanjutkan lagi, inna lahum salatan ba'da hadhihi. Setelah ini mereka akan ada salat lagi nanti, maksud salat asar. Ya. Jadi nanti ada kesempatan kita untuk menyerang mereka, kata pasukan Khalid bin Walid. Nanti setelah ini mereka ada lagi salat, maksudnya salat asar. Tadi kan salat zuhur. Inna lahum salatan ba'da hadhihi. Ba'da hadhihi. Mereka nanti masih ada salat lagi setelah ini. Hiya ahabbu ilaihim min amwalihim wa abnaihim. Salat mereka itu lebih berharga kepada mereka daripada harta dan anak-anak mereka. Allahu Akbar. Lihat orang musyrikin aja tahu bagaimana ihtimam para sahabat ketika itu terhadap salat. Ini orang musyrikin yang mengatakan, mereka nanti ada lagi salat itu. Itu kesempatan kita. Dan mereka pasti tidak akan meninggalkannya karena itu lebih berharga dari harta dan anak-anak mereka. Subhanallah. Ini pelajaran luar biasa. Orang-orang musyrikin sendiri tahu bagaimana ihtimam kaum muslimin ketika itu terhadap menegakkan salat. Fanazalat, maka kata perawi, maka turunlah, yakni salat al-khauf, perintah salat khauf, baina adh-dhuhri wal 'ashri, antara salat zuhur dan asar. Ketika masuk waktu asar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung laksanakan salat khauf. Jadi akhirnya orang musyrikin yang semulanya ingin menyerang mereka, mengira kaum muslimin sedang salat itu akan lengah, enggak jadi. Kenapa? Dilihatnya ternyata ada pasukan yang bersiap-siap. Nah, fa shalla bina al-'asra. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar bersama kami, fa farraqana. Maka beliau menjadikan kami firqatain, dua kelompok. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Satu barisan terdepan ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk dan sujud, kemudian berdiri lagi lalu berganti. Yang di belakang berjaga sehingga orang musyrikin tidak jadi untuk menyerang mereka. Wa dzakara al-hadits, maksudnya sampai habis ya. Akhrajahu al-Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i. Nah. Baik, lanjut. Nah, di sini Abu Hurairah menceritakan tentang disyariatkan salat khauf. Abu Hurairah kita tahu dia masuk Islam jauh setelah peristiwa perang Najd ini. Ya. Nah, ini menunjukkan peristiwa Zatul Riqa itu bukan perang Najd. Di sini kita baca riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilan baina dhajnani wa asafan muhasiran al-musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun atau pergi ke Dajnan, tempat antara Dajnan dan Asafan untuk mengepung orang-orang musyrikin. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrikun berkata, sesungguhnya mereka itu inna lihaula, mereka maksudnya kaum muslimin, mereka itu punya salat. Mereka akan melaksanakan salat nanti. Hiya, salat itu ahabbu ilaihim, lebih mereka cintai dari anak-anak mereka dan dari abkarihim, dari perempuan anak-anak gadis mereka. Ajmi'u amrakum. Ajmi'u amrakum, satukan urusan kalian. Maksudnya bulatkan tekad, bersiap-siaplah. Tsumma milu alaihim mailatan wahidah. Kemudian serang mereka dengan serentak. Maksudnya ketika sedang salat itu. Karena kalau kaum muslim sedang salat semua kan, misalnya sedang sujud, enggak ada yang tahu penyerangan. Ya. Nah, mereka mengira seperti itu, tapi Allah Maha tahu. Allah akan membela nabinya, membela agama ini. Walaupun orang-orang musyrikin tidak suka. Pasti itu
akan dimenangkan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun.